Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Renungan hari ini diambil dari Yesaya 8 ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop ini dikatakan Yesaya terpaksa bersembunyi. Mengapa dikatakan Yesaya terpaksa bersembunyi? Karena ternyata ada sesuatu yang sangat luar biasa melalui perikop ini, karena ternyata banyak orang tidak memahami. Allah itu sebenarnya kudus, tetapi bisa juga menjadi batu sandungan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena bangsa Israel yang sudah terpecah menjadi dua, mereka pada hakikatnya sama seperti prinsip ekonomi. Mereka yang lapar kebanyakan menghina pemerintahnya dan juga menghina Allahnya. Yesaya menuliskan itu, dan ternyata murid-muridnya juga harus tidak menerima kesaksian ini, karena Yesaya harus menyimpan kesaksian tersebut dan memeteraikan pengajaran itu di antara murid-muridnya, bahwa ternyata Allah yang tidak dapat terselami haruslah benar-benar dicari dalam dua pengertian. Carilah pengajaran dan kesaksian. Sehingga orang yang tidak mencari pengajaran dan kesaksian, maka tidak terbit fajar dari dirinya, sehingga menjadi seperti orang yang lalu lalang, yang lapar dan menghina pemerintah mereka sendiri. Tuhan tidak mau dipermainkan. Jika Tuhan mengizinkan satu bangsa menjadi miskin, Tuhan sebenarnya juga ingin memperbaiki bangsa itu, sehingga moral mereka terlebih dahulu diperbaiki, bukan hanya faktor ekonominya. Untuk apa kita memiliki tarif ekonomi yang sangat luar biasa, tetapi di sana tumbuh subur tindakan moralitas yang tidak baik. Salah satu suku yang sangat terkenal kekejamannya adalah suku Amori yang berada di tanah Kanaan. Dan salah satu alasan mengapa bangsa Israel dipersiapkan untuk menduduki itu, karena kita baru sekarang ini menyadari melalui penemuan-penemuan arkeolog, karena lebih baik mereka tidak hidup sama sekali. Mengapa? Karena mereka setidaknya memiliki tiga hal yang membuat mereka menjadi bangsa yang sangat menakutkan. Yang pertama, mereka tidak memiliki kehidupan, mereka memiliki kehidupan amoral, seks bebas. Mereka melakukan tindakan insek. Mereka melakukan tindakan yang saudara dan saya sudah mengetahui itu, seperti yang kita kenal sekarang, HIV dan AIDS. Di sanalah ditemukan ketidakadilan, dan di sana jugalah ditemukan okultisme. Dan jika sekarang semakin banyak orang peramal-peramal, dan Yesaya menasihatkan, bukankah kita yang hidup ini seharusnya mencari petunjuk dari Allah, bukan dari orang mati? Mengapa kita harus mencari petunjuk dari orang mati? Akan kita yang hidup ini
Mereka yang sudah mati tidak bisa memberikan nasihat. Bahkan bintang sekalipun tidak bisa memberikan kita nasihat. Mengapa kita hanya terpaku dengan penafsiran-penafsiran yang demikian? Seolah-olah mereka bisa merancangkan, melihat, meramalkan tentang masa depan. Saya berkata, Tuhanlah yang mengetahui masa depan kita. Iblis tahu masa lalu kita. Dan iblis tidak tahu apa masa depan kita. Hanya Tuhan yang mengetahui masa depan saudara. Sehingga tunduklah kepada Tuhan. Bukan sosok yang berkata sesuatu yang indah, hingar-bingar. Terkadang kita lebih menyukai masa depan kita. Kita disebut kaya, luar biasa. Padahal sebenarnya kita miskin. Kita hanya terbuai dengan kata-kata. Kita terbuai dengan janji-janji palsu. Tetapi jika Tuhan berkata kamu terbuang, maka kita terbuang. Jika Tuhan berkata kamu akan dipulihkan, maka kita akan dipulihkan. Jika Tuhan berkata kamu akan hidup makmur, maka kita akan hidup makmur. Maka mari kita persiapkan ini. Kehidupan ekonomi baik dan moral juga harus baik. Dan Tuhan harus dimuliakan dalam segala hal. Carilah pengajaran dan carilah kesaksian. Maka fajar itu akan bersinar dalam kehidupan saudara. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Dimuliakan nama-Mu Bapa. Izinkan kami menemukan kebenaran-Mu itu melalui pengajaran dan kesaksian yang telah kami peroleh dalam Kristus. Sehingga fajar itu semakin terang dan bersinar dalam kehidupan kami. Kami tidak mau lagi mendukakan hati Allah. Sama seperti Yesaya yang menyembunyikan mukanya karena kebebalan bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan hamba-Mu yang berbicara. Ampunkan kami Tuhan akan kesalahan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.